Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Untuk memulai pelajaran agar kalian lebih semangat lagi, mari kita mengucapkan yel-yel. Semangat belajar. Wani, wani, wani pintar. Alhamdulillah. Sebelum dimulai pelajaran, mari kita berdoa. Mudah-mudahan dalam pelajaran saat ini kita oleh Allah diberi kemudahan dalam menerima pelajaran, oleh Allah diberi barokah ilmunya, kalian semua dijadikan anak yang solehah. Amin. Coba Nanda, Nadia memimpin doa ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma Rabbi zidani ilma warzuqani fahma warzuqani fahma birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Nanda, Nadia. Kemudian selanjutnya anak-anak, sebelum dimulai pelajaran kita absen dulu. Absen supaya Bu Guru tahu siapa di antara kalian yang masuk dan yang tidak masuk ya. Di absen dulu nak ya. Adindatus Salihah, Anissa, oh ya, Aulia, Dia Ayu Kamilia Fitri, Fitria, Fitri Ramadhani, Ubaybah Farhana, Kurniawati, Lailatul Mufarraha, Nadia Aprilia Az-Zahra. Alhamdulillah masuk semua anak ya. Ya. Sekarang selanjutnya kalau sudah di absen, Bu Guru mau ada di antara kalian yang memimpin pembiasaan buku bahasa, buku saku ya. Coba ke depan. Anak 3 ke depan untuk memimpin 3 bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqa'us salami. Iqa'us salami. Greeting. Greeting. Salam. Salam. Sabahul khair. Sabahul khair. Good morning. Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Naharuka sa'idun. Naharuka sa'idun. Good afternoon. Good afternoon. Selamat siang. Selamat siang. Masa'ul khair. Masaul khair. Good evening. Good evening. Selamat malam. Selamat malam. Ma'an najahi. Ma'an najahi. Good luck. Good luck. Semoga sukses. Semoga sukses. Ma'as salamati. Ma'assalamati. Goodbye. Goodbye. Selamat jalan. Selamat jalan. Ilal liqa'i. Ilal liqa'i. See you. See you. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kaifa haluka. Kaifa haluka? How are you? How are you? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Inna bi khairi. Alhamdulillah. Inna bi khairi. Alhamdulillah. I am fine. I'm fine. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran pada saat ini adalah pertama adalah menjelaskan tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama, yang kedua adalah menyatakan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah mendiskusikan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan benar.
menjelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan benar, kemudian mengimplementasikan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan benar. Anak-anak, Bu Guru kepingin tahu siapa di antara kalian yang masih ingat pelajaran yang kemarin, ya? Bu Guru mau tanya, coba Intan, apa yang dinamakan zaman jahiliyah, Intan? Zaman sebelum lahirnya Rasulullah. Oh, bagus. Jadi yang dinamakan zaman jahiliyah adalah zaman sebelum Rasulullah lahir. Yang mana pada zaman itu zaman penuh kemaksiatan, ya. Banyak di antara anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, ya. Banyak di zaman jahiliyah itu masyarakatnya bermabuk-mabukan, main perempuan, ya. Ya itu makanya dinamakan zaman jahiliyah. Selanjutnya sekarang pada zaman itu ada berhala-berhala yang terkenal. Coba Tia, apa diantaranya berhala-berhala yang terkenal itu apa saja? Uzza, Manat, Lata, dan Hubal. Oh, pintar. Coba tepuk tangan. Ya. Selanjutnya anak-anak, ya. Nah, sekarang Bu Guru akan memperlihatkan tentang bagaimana sejarahnya Rasulullah atau strateginya Rasulullah di dalam berdakwah. Coba kalian simak, kalian amati dengan sungguh-sungguh supaya kalian mengerti, supaya kalian paham bagaimana sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan anak ya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, di mana di pertemuan sebelumnya kalian udah membaca bahkan juga mempelajari tentang awal mula kenabian Nabi Muhammad. Kapan sih Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul dan kejadiannya itu kayak gimana sih? Nah, kalian tuh udah tahu kan? Oke, yang pertama, ketika Rasulullah sudah menjadi nabi, nah di sini Nabi Muhammad itu mendapatkan tugas untuk menyebarkan agama Islam. Yang pertama, strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Mekah itu adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, ngumpet-ngumpet nih. Jadi ini strategi yang pertama. Oke, lanjut. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, nah ini ada beberapa poin yang mesti kalian perhatikan. Yang pertama, agama Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW belum dikenal sama sekali oleh masyarakat Mekah. Nah, jadi itu masyarakat Mekah, kalian udah tahu kan kondisinya kayak gimana. Mereka tuh disebut orang-orang jahiliyah bukan karena bodoh ilmu, tapi bodoh karena ketauhidannya gitu. Terus poin yang kedua, ajakan Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Makkah karena bertentangan dengan tradisi menyembah berhala. Oke, terus lanjut yang ketiga, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu agar mendapat dukungan dari orang-orang terdekat. Nah, perintah dakwah secara sembunyi-sembunyi ini disebutkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 215. Oke, jadi nggak mungkin dong Nabi Muhammad ketika baru diutus menjadi Rasul langsung berdakwah secara terang-terangan. Emang pertama pernah dakwah bukan pernah. Jadi itu pas awal mulai Nabi Muhammad dia akan menjadi nabi dan di situ udah ada misi untuk menyampaikan ajaran Islam, untuk menyebarkan ajaran tauhid. Nah, di situ orang-orang Arab langsung menolak gitu. Nah, makanya strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad atas perintah Allah itu sembunyi-sembunyi dulu. Nah, yang mana di sini orang-orang terdekat dulu nih yang masuk Islam, seperti halnya istri Rasulullah, sahabat-sahabat dekatnya dan lain sebagainya, yang mana kita akan bahas di slide selanjutnya nih. Oke, poin-poinnya lagi nih. Yang pertama, jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah itu Rasulullah berlangsung selama 3 tahun. 3 tahun tuh sembunyi-sembunyi aja dakwanya. Terus siapa aja sih orang yang pertama kali masuk Islam? Nah, di sini ada Khadijah, Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harisah. Nah, dia tipu banyak nih. Nah, yang mana di sini
Oh enggak, ulang-ulang, sorry. Di sini ada Khadijah, Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar maksudnya. Ini tipe banyak ini ya, entar saya benerin ya. Terus yang keempat ada Zaid bin Harisa, yang mana keempat orang ini disebut dengan as-sabiqunal awwalun, itu orang-orang pertama yang masuk Islam. Oh ini tipe lagi nih, maafin ya. Oke, terus poin yang ketiga. Nah, setelah tadi tuh orang-orang yang awal-awal tadi masuk Islam, mulai diikutin tuh ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil. Ya, pokoknya itu Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, itu ngajak orang-orang terdekat itu loh, yang mana di sini sedikit demi sedikit mulai banyak yang masuk Islam. Nah, selama dakwah secara sembunyi-sembunyi, ini kegiatan dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, ini ada seorang sahabat namanya Arqam bin Abil Arqam ini, itu kegiatannya itu dilakukan di rumah si Arqam. Jadi ketika diskusi, ketika menyampaikan ajaran Islam, nah itu semua kegiatannya yang dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah ini kalian harus ingat nih, siapa yang namanya Arqam bin Abil Arqam, karena biasanya sering keluar ketika ujian atau ulangan. Anak-anak tadi yang video yang sudah ditayangkan tadi, paham nak ya? Paham. Coba ada di antara kalian yang belum paham atau belum mengerti di antara video tadi yang ditayangkan? Ada yang belum paham? Coba ditanyakan. Ayo, Ismi. Rasulullah berdakwah secara sembunyi berapa tahun? Oh, Rasulullah ini Ismi, Nanda Ismi ini tanya, berapa Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Di Rasulullah itu berdakwah tidak langsung terang-terangan anak-anak, tapi beliau itu berdakwah awalnya dengan secara sembunyi-sembunyi. Kenapa kok sembunyi-sembunyi? Kok gak terang-terangan? Karena beliau itu takut diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, sampai berapa tahun beliau berdakwah? Beliau berdakwah sampai 3 sampai 4 tahun. Jadi lama, agak lama beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Paham nak ya? Ayo lanjut, siapa lagi yang tanya? Ya. Oh pinter, pertanyaan yang bagus. Apa sih as-sabiqunal awalun? Ada yang tahu apa as-sabiqunal awalun? Oh, as-sabiqunal awalun itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi ada di antara para kerabat Nabi atau sahabat-sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Ya, ini yang disebut dengan as-sabiqunal awalun. Ada lagi yang mau tanya? Ayo silakan, Intan. Oh, bagus pertanyaannya. Siapa saja as-sabiqunal awalun itu? Jadi as-sabiqunal awalun itu pertama adalah Sayyidah Khadijah. Siapa Sayyidah Khadijah? Istrinya Rasulullah. Istri Rasulullah, memang kamu ini murid yang pintar. Sayyidah Khadijah ini adalah istri Rasulullah. Beliau yang pertama kali mengikuti atau pertama kali mengikuti ajakan Rasulullah untuk masuk Islam. Ini Sayyidah Khadijah. Kemudian siapa lagi? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat beliau, sahabat dekat beliau. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian siapa lagi? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Siapa Sayyidina Ali? Sepupu beliau. Atau juga bisa siapa nak? Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali mantu beliau. Suaminya siapa? Suami putri beliau dari siapa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Pinter. Kemudian adalah Zaid bin Harisa, budak, seorang budak yang pertama kali masuk Islam. Sudah paham nak ya? Ya, kalau sudah paham sekarang saya lanjutkan. Setelah beliau ini berdakwah secara sembunyi-sembunyi mulai sampai 3 sampai 4 tahun, barulah beliau berdakwah dengan terang-terangan. Bagaimana beliau berdakwah dengan terang-terangan? Jadi beliau berdakwah dengan terang-terangan ini atas perintah Allah. Setelah turunnya ayat fasda bima tu'maru wa'rid anil musyrikin. Fasda, maka terangkanlah bima tu'maru, dengan apa yang diperintahkan, wa'rid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.
barulah beliau itu berdakwah dengan terang-terangan. Tahapan dakwah dengan terang-terangan itu bagaimana? Tahap dakwah Rasulullah secara terang-terangan pertama awalnya adalah beliau mengundang kaum kerabat keturunan Bani Hashim. Untuk apa? Untuk menghadiri jamuan makan. Dihadiri jamuan makan. Kemudian setelah menghadiri jamuan makan, mereka itu diajak untuk masuk Islam. Itu yang pertama. Kemudian siapa lagi? Rasulullah mengumpulkan para penduduk Mekah. Jadi penduduk Mekah itu semua itu diajak oleh Rasulullah untuk berkumpul, terutama yang ada di dekat Ka'bah. Untuk apa? Untuk diajak berkumpul di Bukit Sofa. Ya, diajak untuk berkumpul di Bukit Sofa. Kemudian penduduk di luar Mekah yang masuk Islam itu siapa saja? Rasulullah menyampaikan seruan dakwahnya kepada para penduduk di luar Mekah. Pertama adalah Abu Dzar Al-Ghifar, adalah seorang dari kaum Ghifar. Yang kedua adalah Tufail bin Amr Ad-Dusi, seorang pelajar terpandang dari kaum Daus. Yang ketiga adalah dakwah Rasulullah terhadap penduduk Yasrib dan Madinah. Sudah anak-anak ya, sekarang kalian sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya anak-anak, kalian sekarang buat kelompok. Kemudian kalian membuat rangkuman. Setelah membuat rangkuman kemudian kalian diskusikan. Ayo coba sekarang. Anak-anak tadi sudah didiskusikan, sekarang coba dipresentasikan. Sekarang saya panggil kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hijrah ke kota Madinah, wilayah tersebut diberi nama Yatsrib. Setelah beliau hijrah, kemudian Rasulullah SAW mengganti namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Tujuan hijrah tersebut untuk menghindari gangguan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin oleh orang-orang Quraisy Mekah. Maka dari tempat inilah Islam mulai berkembang di seluruh penjuru dunia. 1. Kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Penduduk kota Yatsrib terdiri dari suku Arab, banyak dari suku Arab Selatan ataupun dari suku Arab Utara. Selain dari dua suku tersebut, masyarakat Yatsrib juga ada yang berasal dari suku Yahudi. Adapun kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat sebelum Islam datang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak ya, cukup bagus. Coba sekarang kelompok 2. Ayo silahkan maju untuk kelompok 2. Lebih semangat lagi kelompok 2, ya beri tepuk tangan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Keadaan sosial masyarakat Yatsrib sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa kemiripan dengan keadaan masyarakat Makkah. Suku-suku dan kelompok masyarakat yang tinggal di sana berperang satu sama lain. Pada awalnya, kedua bangsa tersebut berasal dari satu rumpun bangsa, yaitu ras Semit yang berpangkal dari Nabi Ibrahim alaihissalam.
melalui dua putranya yaitu Ismail dan Ishak. Bangsa Arab melalui Ismail dan Yahudi melalui Ishak. Mereka berkembang dan menyebar sehingga memiliki kebudayaan tersendiri. Selain itu, kedua bangsa berkembang menjadi beberapa suku atau kabilah. Adapun kabilah-kabilah yang berada di Yathrib atau Madinah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Tadi hasil presentasi kalian cukup bagus, ya. Dan sekarang sebelum diakhiri pelajaran, di sini saya akan mengulang atau mengulas pelajaran tadi, bahwasanya Rasulullah ini berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Kemudian setelah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Ini setelah Rasulullah dituruni ayat fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Jadi nanti kalian apa yang sudah dipelajari tadi kalian pelajari lagi nanti di rumahnya biar kalian tidak lupa. Nah, ini kayaknya waktunya sudah habis, maka saya akan mengakhiri materi pada saat ini dan kita berdoa sebelum pulang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir oleh Allah diberi manfaat, diberi barokah. Ayo kita berdoa. Baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sudah ya anak-anak ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.